Kali ini kita akan membahas alur film Family Plan, yang dirilis pada tahun 2023. Sebelum lanjut sebaiknya kalian subscribe dulu, agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kalau begitu langsung kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan di Buffalo, New York, dan Morgan menjalani kehidupannya sebagai seorang salesman, di sebuah tempat mobil bekas ternama. Karena keahliannya merayu pelanggan, Morgan kembali terpilih sebagai salesman terbaik. Ketika atasan minta Morgan berfoto, untuk dia pajang di situs dealer tersebut, Morgan menolak dengan alasan, harus segera pulang, karena hari ini adalah ulang tahun pernikahannya. Di lingkungan tempat tinggalnya, dia adalah tetangga yang ramah. Sementara di rumah, dia juga adalah sosok yang penyayang, dan bertanggung jawab bagi ketiga anaknya. Nina, Kyle, dan Baby. Sore itu terjadi perdebatan antara ibunya dan Nina. Karena Nina yang tadinya akan berkuliah di Stanford, jurusan jurnalistik, mendadak ingin kuliah di tempat lain, mengikuti pacarnya Trevor, hingga membuat sang ibu meminta Morgan menasehatinya. Lalu Morgan minta Kyle mengasuh adiknya Baby malam ini, tapi ia tak mau dan beralasan akan kerja kelompok di rumah temannya Samir. Di tempat lain, Kyle yang menemui temannya Samir, ternyata bukannya untuk kerja kelompok, melainkan bermain game online di garasinya. Ternyata Kyle yang introvert adalah seorang gamer terkenal di dunia maya, dengan username Kilby. Sementara itu, Morgan yang mengajak Jessica berkencan ke taman hiburan, mendapat keluhan dari Jessica yang merasa bosan, dengan sikap Morgan yang selalu terencana. Dia ingin, agar Morgan lebih bersikap sesekali mengajaknya berpergian keluar kota, sebab selama ini mereka tak pernah kemana-mana. Setelah turun dari wahana, Morgan berjanji pada Jessica jika tahun depan, dia akan mengajak keluarganya liburan. Saat mereka sedang berciuman, tiba-tiba ada sekelompok remaja yang diam-diam mengambil foto. Mereka merasa itu adalah hal privasi, Morgan menyuruh mereka menghapusnya, namun salah satu pemuda malah menumpahkan minuman di kepalanya. Keesokan harinya, ketika Jessica berlatih boxing untuk melampiaskan rasa kesalnya, ia tak sengaja memukul seorang wanita yang juga sedang latihan. Wanita itu bernama Gwen, dan bekerja sebagai pemandu wisata. Gwen lalu berpamitan, karena harus mengejar pesawat. Tapi sebelum pergi, Gwen memberi kartu nama dan minta Jessica menghubunginya. Sementara itu di tempat lain, sembari menggendong Baby, Morgan tampak sedang berbelanja di supermarket. Hingga tiba-tiba pria yang tampak mencurigakan, mulai menyerang Morgan, tanpa peduli jika ada seorang balita di sana. Refleks dan gerakan Morgan menghindari serangan pria tersebut, ia berhasil melumpuhkan pria gimbal tersebut, dengan beberapa gerakan tanpa cedera sedikitpun. Morgan lalu menuju kasir dan membayar belanjaannya, lantas Morgan segera pulang membuka laci rahasia di bawah tangga, tempat dia menyimpan beberapa pucuk senjata, yang sepertinya memang telah dia persiapkan, untuk sebuah pelarian, di saat-saat seperti ini. Lalu Morgan menghubungi salah seorang teman bernama Augie, untuk minta dibuatkan identitas baru untuk dirinya, bersama istri dan ketiga anaknya. Morgan lalu ke sekolah Nina, namun tak menemukan anaknya di sana. Dan ternyata, Nina telah keluar dari sekolah sejak 3 bulan yang lalu. Setelah menyuap salah satu teman Nina, Morgan akhirnya mengetahui keberadaan Nina. Di kolong stadion bersama teman-teman komunitasnya, Morgan lalu meluapkan kemarahannya karena Nina telah berhenti di sekolah. Setelah menemukan Nina, Morgan pun mengetahui dari Nina jika sebenarnya Kyle yang harusnya mengikuti kelas catur, ternyata selalu bolos dan bermain game online di garasi Samir. Morgan memarahi Kyle dan menyuruhnya segera masuk ke mobil. Setelah membawa ketiga anaknya, Morgan menjemput Jessica di rumah sakit tempatnya bekerja, dengan alasan bahwa mereka akan pergi berlibur dadakan ke Las Vegas. Sementara itu di luar, terlihat sebuah mobil hitam tampak sedang mengintai keberadaan Morgan. Ia segera menghindar dan berhasil mengelabuhi mereka, namun tak berselang lama, tiba-tiba mobil hitam itu telah berada di belakang mobilnya, sembari terus menghindari kejaran Morgan. Dirinya kemudian membawa mobilnya masuk ke tempatnya bekerja. Setelah masuk ke bagian servis, Morgan mengangkat mobil itu dan menemukan alat penyadap di bagian bawah mobilnya. Morgan kemudian menempelkan alat penyadap tersebut ke mobil yang akan dites oleh rekan kerjanya yang bernama Hal. Setelah itu, dia menyuruh Hal untuk membawa mobil tersebut ngebut di jalan raya, hingga kemudian mobil yang tadi mengejarnya terkecoh lalu mengejar mobil yang dikendarai Hal. Suasana keluarga yang tadinya canggung dan sibuk dengan gadget masing-masing, sekarang mulai mencair, dengan bernyanyi dan tertawa bersama. Di rumah Morgan, tampak seorang pria dan ketiga anak buahnya,
yang sedang berusaha mencari keberadaan keluarga Morgan. Lantas dia belum memberitahu siapa dia sebenarnya pada keluarganya, yang tadinya akan menginap, membatalkan check-in-nya, setelah mengetahui Kilby baru saja berfoto dengan fansnya. Dan benar saja, tak berapa lama berjalan, anak buah Patua tampak bermunculan mengendarai sepeda motor, dan mulai mengejarnya. Morgan yang menyadari hal tersebut, menyetel musik sekeras-kerasnya, agar istri dan anak-anaknya tetap tertidur. Kecuali Baby yang terus tertawa, seolah yakin ayahnya akan dengan mudah menghabisi para penjahat tersebut. Salah satu dari mereka mulai menembak Morgan, dengan cepat membalas tembakan tersebut, hingga satu dari mereka berhasil tertembak. Dengan itu Jessica yang terkejut mendengar suara ledakan, Morgan bersikap bodoh seolah baru saja menabrak lubang di jalan. Singkat cerita Morgan yang terus berkendara semalaman, mulai keletihan dan berhenti di sebuah perkebunan. Pada akhirnya Morgan tetap membawa Nina ke kampus tersebut. Morgan juga ingin menceritakan masa lalunya. Tapi saat ingin mengatakan, perhatiannya teralihkan dengan sosok pria yang membawa koper, dan tampak mencurigakan. Pria itu mengaku orang Jerman, pebisnis benih jagung. Kedatangannya ke sini, untuk melihat kampus anaknya. Morgan kemudian berbicara berbahasa Jerman, untuk meyakinkan dia bukanlah suruhan McFrey. Singkat cerita kecurigaan Morgan tak terbukti, setelah melihat isi koper yang dibawa pria itu, berisi benih jagung persis seperti yang dia katakan. Tapi tiba-tiba secara bersamaan, muncul pria lain yang membawa pistol, dan nyaris menembak Morgan. Morgan yang melarikan diri ke lab kampus, terus dikejar hingga terjadi duel antara mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Vegas, lalu mereka telah tiba di kota Colorado, di mana saat ini Nina minta maaf pada Morgan, karena tak lagi jadi penyunting majalah sekolah, dia berjanji akan mendapatkan kembali jabatannya di editor sekolah. Keesokan harinya, setelah menginap semalam di Colorado, Morgan menghubungi AG dan menentukan tempat pertemuan di Vegas, untuk mengambil paspor keluarganya. Tampak Morgan sedang berlatih kata-kata yang tepat, untuk memberitahu Jessica mengenai siapa dia sebenarnya. Tiba-tiba Kyle menghampiri Morgan, membahas kenapa anaknya lebih suka bermain game. Kyle merasa saat dirinya menjadi Kilby, banyak orang menyukainya. Sementara di dunia nyata, dia selalu merasa minder. Dia lalu menantang ayahnya bermain game tembak laser, di mana jika dia menang, maka Morgan tak boleh melarangnya bermain game, tapi jika kalah maka Kyle akan berhenti. Lalu keduanya pun masuk ke ruang permainan, tampak Morgan dengan mudahnya mengalahkan Kyle. Pada akhirnya Morgan memenangkan permainan ini, dan ia berusaha menghibur Kyle agar tak merasa kecewa. Setiba di Las Vegas, Morgan mengantar keluarganya ke kamar. Morgan menemui AG di sebuah bar. Selain paspor, rupanya AG juga telah memesan tiket penerbangan untuk Morgan sekeluarga. Kemudian saat akan mengajak Jessica makan malam, diam-diam Morgan menyiapkan beberapa senjata untuk berjaga-jaga. Sebelum pergi, Morgan berpesan pada anaknya, untuk tak meninggalkan kamar, dan jangan membukakan pintu untuk siapapun. Tapi setelah orang tuanya pergi, Nina, Kyle, dan Baby ternyata juga pergi keluar. Sementara anak buah McFrey telah mengetahui, jika Morgan telah berada di Vegas. Kyle mengajak Nina ke arena pertandingan game online, yang sedang berlangsung di Vegas, bernama HyperX. Dia bertemu dengan seorang gamer bernama Ren, yang kemudian mengajak Kyle bertemu dengan para gamer yang lain. Sementara di sebuah restoran, Morgan sedang berusaha menceritakan siapa dia sebenarnya. Namun karena pelayan restoran mengajak berbicara bahasa Prancis, Morgan yang mengerti meladani pelayan tersebut. Tapi dia malah keterusan, dan mengatakan semuanya dengan bahasa Prancis pada Jessica, yang tentu saja tak dimengerti oleh istrinya. Lalu Kyle mendadak menggantikan Ren, yang tak ingin bermain, karena ingin bersama Nina. Tanpa mereka sadari, seorang anak buah McFrey juga telah berada di sana. Kemudian, Jessica dan Morgan yang kembali ke hotel, segera masuk ke kamar, tanpa menyadari jika ketiga anaknya telah tak berada di sana. Di saat bersamaan, muncul anak buah McFrey, yang langsung menembaki Morgan. Setelah berhasil melumpuhkan dua orang, dengan satu orang yang menyandra Jessica. Ketika pria sedikit lengah, Morgan melemparkan pisau itu hingga tepat menusuk matanya. Setelah menyaksikan semua kejadian itu, Jessica lari ke kamar anaknya, hingga menyadari bahwa mereka semua tak ada di sana. Mengetahui Kyle pasti ke Hyper, Jessica segera bergegas ke sana menjemput anak-anaknya. Di jalan Jessica terus mengumpat pada Morgan, dan berkata tak ingin melihatnya lagi. Di Hyper berhasil memenangkan laga final bersama timnya,
dan terpilih sebagai MVP. Setelah menjemput ketiga anaknya, dan membawa mereka ke tempat yang aman, Morgan akhirnya mengungkapkan rahasia, bahwa dulu dia adalah seorang pembunuh rahasia, yang kemudian kabur untuk memulai kehidupan yang baru. Para penjahat yang mengejarnya adalah mantan rekannya. Tiba-tiba ada seorang yang menembaki mereka, lalu Morgan membawa keluarganya masuk ke arena. Morgan balas menembak hingga berhasil melumpuhkan wanita tersebut. Ternyata dia menggunakan rompi anti peluru dan masih terus mengejar hingga Morgan benar-benar berhasil menghabisinya. Setelah dia masuk militer, McFree mendekatinya untuk merekrutnya dalam program khusus yang tugasnya membunuh para penjahat seperti teroris dan para penculik di seluruh dunia. Setelah mengetahui hal itu, Morgan memilih untuk kabur dan semenjak itulah McFree memburunya. Morgan lalu memberikan identitas baru bagi keluarganya, tapi mereka tak terima dengan hal itu. Sebab Morgan telah mengacaukan kehidupan mereka, sementara Jessica marah besar, karena merasa Morgan telah membohonginya selama 18 tahun pernikahan mereka. Jessica menghubungi Gwen, dan minta bantuan untuk memesan perjalanan, karena dia membawa anak-anaknya pergi. Morgan berusaha mencegah, namun tak berhasil. Jessica lalu bertemu Gwen, yang menggunakan jet pribadi, dan mereka semua masuk ke dalam pesawat tersebut. Di dalam pesawat, setelah mendengar curhatan tersebut, rupanya Gwen sengaja menjebak keluarga Morgan, lalu menyerahkannya pada McFree agar dia bisa mendapatkan Morgan. Kemudian McFree menghubungi Morgan, lalu mengancam keluarganya, dan menyuruh Morgan menemunya di sebuah kasino terbengkalai seorang diri. Sementara itu, McFree dan anak buahnya telah mengamati kedatangan Morgan melalui sebuah drone. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Spiros muncul dan membawa Morgan naik menemui McFree. Setibanya di atas, Morgan disambut baik oleh McFree. Terungkap fakta jika ternyata Pak Tua adalah ayah kandungnya Morgan. Ia merasa begitu kecewa ketika Morgan meninggalkannya beberapa tahun yang lalu. Lantas ia minta Morgan kembali menjadi pembunuh bayaran andalannya. Serta Morgan berusaha menolak, namun Pak Tua menyuruh Gwen membunuh Jessica. Akhirnya demi menyelamatkan keluarganya, Morgan pun menuruti keinginan ayahnya, dengan syarat anak dan istrinya dipulangkan dengan selamat. Di dalam lift, Jessica membuka popok baby, lalu menempelkannya ke muka Spiros, dan langsung mendorongnya. Jessica dan anak-anaknya kembali ke lantai atas, untuk menyelamatkan Morgan, tepat ketika Morgan berhasil melumpuhkan Gwen, dengan teknik kusujitsu. Sementara itu, McFree yang tadinya akan meninggalkan tempat itu, merasa ada yang tak beres, kemudian menyuruh semua anak buahnya bersiap, karena Morgan pasti akan menghabisi mereka. Morgan lalu meminta Jessica dan anak-anaknya naik ke atap, untuk berlindung sebelum pergi. Untuk menghadapi ayahnya sendiri, Morgan menyerahkan drone pada Kyle, untuk digunakan mengawasi pergerakan anak-anak buah kakeknya. Ketika melihat lift turun, mereka yang menduga itu adalah Morgan, ternyata diperang dengan berisi popok yang di dalamnya terdapat sebuah bom. Sementara itu, satu persatu anak buah McFree berhasil dihabisi Morgan, dengan bantuan penglihatan drone. Saat McFree menghubunginya, dia menyuruh menemukan Kyle yang sedang menggunakan drone. Morgan muncul di hadapan McFree, lalu menodongkan pistol ke arahnya, dan mintanya menghentikan aksinya. Pak Tua yang tahu Morgan tak akan menembaknya, lalu menyuruh anak-anak buahnya menembaki Morgan. Di atap kasino, Jessica berhadapan dengan Gwen, dan berduel. Meskipun Jessica bukanlah lawan yang imbang bagi Gwen, Pak Tua berhasil menembak drone yang digunakan Kyle, dan membuat Morgan kesulitan, karena tak lagi mengetahui posisi musuhnya. Di atap kasino, Gwen berusaha mencelakai anak-anak Jessica. Jessica berusaha bangkit dan kembali menyerang Gwen, tapi Gwen berhasil melemparkan tubuh Jessica hingga terjatuh. Jessica yang masih bisa berdiri, kemudian mengambil sebuah bambu, dan melempar patahan bambu tersebut. Sementara itu, duel Morgan dan Pak Tua masih terus berlanjut. Pada akhirnya Pak Tua dibuat tak berdaya oleh Morgan, dipukul tiang antre. Beberapa bulan kemudian, reporter berita mengabarkan terjadi perampokan, yang ternyata itu adalah sebuah adegan saja. Di akhir film Morgan bersama keluarganya pergi liburan bersama menggunakan mobil van mereka. Namun begitu mereka terlihat sangat menikmati setiap momennya. Dan film pun akhirnya selesai. Gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Family Plan. Sampai bertemu di video selanjutnya.